Nur Ihsan, SPDI, MPDI, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan demikian penyampaian dan kami akhiri minallahi musta'an wal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarwih rahimakumullah wa hadakumullah. Sepatutnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya. Karena pada malam ke-15 Ramadan ini kita masih dipertemukan kembali, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian sebentar dilanjutkan dengan salat tarwih dan witir secara berjamaah pula. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang patut kita contohi. Dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarwih rahimakumullah wa hadakumullah. Melanjutkan materi saya yang sebelumnya, yaitu yang mengenai tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang mempunyai tugas utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Telah saya sebutkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak mempunyai atau tidak memakai sehelai pakaian apapun. Kita lahir diazankan, dan nanti insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sama-sama disolati oleh banyak orang. Lantas apa yang kita mau banggakan di muka bumi ini? Yang namanya harta, kekayaan, jabatan, kedudukan di hadapan manusia itu hanyalah bersifat sementara. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan sebaik mungkin usia, memanfaatkan sebaik mungkin umur kita untuk mengembalikan atau mengumpulkan berbagai amal soleh yang kelak kita akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah tarwih rahimakumullah wa hadakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 128. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya dunia ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala
yang diwariskan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik hanya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mendengarkan azan di masjid, hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggalkan aktivitas duniawi kita, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa sedikit pun untuk menunda-nundanya. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa salat di awal waktu beda pahalanya dengan salat di pertengahan, apalagi di akhir waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "As-salatu ala waktiha." Salatlah kalian tepat pada waktunya. Maka dari itu, manfaatkanlah memang momentum bulan suci Ramadan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, dikatakan di situ Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluknya kalau dia rajin beribadah. Kalau kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meluruskan bagi kita segala aktivitas kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya, mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah kita pada bulan suci Ramadan ini masih diberikan kesehatan. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang meninggal dengan sia-sia. Yang meninggal mungkin karena kecelakaan, meninggal karena COVID. Yang namanya kematian tidak diketahui kapan datangnya Bapak Ibu sekalian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di luar sana banyak yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, buat apa sih saya sholat? Buat apa sih saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Toh saya sudah mempunyai kekayaan yang berlimpah, sudah mempunyai rumah yang mewah, sudah mempunyai kendaraan yang banyak dan harta yang berlimpah. Mereka inilah orang-orang yang menyombongkan diri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka aku akan masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi perbanyak salat kita Bapak Ibu sekalian. Banyak saudara-saudara kita di luar sana lancar puasanya, lancar zakatnya, lancar sedekahnya, lancar membaca Al-Quran, tapi mengenai tentang sholat masih banyak bolong-bolong. Untuk apa sih kita berzakat? Untuk apa sih kita berpuasa? Untuk apa sih kita bersedekah membaca Al-Quran kalau sholat kita masih bolong-bolong? Yang paling pertama dihisab nanti itu bukan mengenai tentang zakat, bukan mengenai tentang puasa, bersedekah dan membaca Al-Quran. Yang paling utama nanti dihisab adalah mengenai tentang sholat seseorang. Karena sholat seseorang itulah yang menandakan bahwa kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Jangan kita berharap bahwa di bulan suci Ramadan ini sholat kita diterima. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sholat kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama beribadah kepadanya tanpa menginginkan sesuatu yang bersifat yang namanya materi. Kita ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita nanti ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulannya adalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya ke dalam golongan orang-orang yang beriman,
dan memelihara keimanan kita hingga bertemu dengannya kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, senantiasa memberikan kita kesempatan sehingga mendapatkan Idul Fitri nantinya, dan insya Allah akan dipanjangkan umur kita hingga bertemu bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.